Selamat pagi untuk kita semua. Baik, saya Verwati Boys, MPM 52180031 akan membawakan materi tentang proposal mini saya. Proposal mini saya berjudul tentang aktivitas antibakteri ekstrak polar non-polar daun Afrika atau dengan nama latin Vernonia amydalina Dale asal Pulau Timur. Sebelum kita masuk ke materinya, tentunya kita harus mengetahui tentang apa itu antibakteri. Baik, di sini antibakteri itu merupakan zat yang dapat mengganggu pertumbuhan atau bahkan mematikan antibakteri dengan cara mengganggu metabolisme mikroba yang merugikan. Baik, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak polar non-polar daun Afrika. Baik, kita masuk ke bagian pendahuluan. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keanekaragaman tumbuhan. Indonesia memiliki 40 spesies tumbuhan dari sekitar 9.600 spesies yang sudah diketahui berpotensi sebagai obat. Menurut data yang diperoleh, hanya 300 spesies yang telah dimanfaatkan sebagai bahan baku obat tradisional dan industri obat tradisional. Beberapa jenis tumbuhan obat dapat tumbuh subur di daun di Indonesia dan biasanya masyarakat menjadikan tanaman obat sebagai bahan baku pembuatan jamu serta obat herbal. Daun Afrika merupakan salah satu bahan obat yang termasuk dan banyak digunakan oleh masyarakat. Daun Afrika juga mempunyai nama latin Vernonia amydalina Dale, merupakan salah satu alternatif bahan alami yang dapat dikembangkan sebagai bahan obat-obatan. Baik, di sini kita masuk ke bagian klasifikasi daun Afrika. Yang pertama itu divisi Spermatophyta, yang kedua subvisi Apispermae, yang ketiga kelas Distiladone, yang keempat ordo Asterales, yang kelima famili Asteraceae, yang keenam genus Vernonia, yang terakhir spesiesnya yaitu Vernonia amydalina Dale. Baik, di sini merupakan pada slide ini menunjukkan beberapa pendapat dari para ahli. Menurut Oforia dan kawan-kawan 2013, tanaman daun Afrika tumbuh pada semua jenis tanah, tetapi daun Afrika lebih tumbuh subur dan berkembang pada tanah yang kaya humus. Menurut Anonim 2012, tanaman daun Afrika banyak tumbuh di benua Afrika sebagai berat, terutama di Nigeria dan negara yang beriklim tropis. Dan Afrika memiliki nama lain di negara-negara lain seperti bitterleaf atau biasanya disebut sebagai daun pahit di Nigeria, Swiwaka di Nigeria bagian utara, Gerawa di Amharic, Erua di Yoruba, Editon di Ilibibio, Anuku di Igbo, Itilunwa di Tiv, Orio di Edo, Culsor Doki di Hausa Siwaka, dan yang terakhir itu menurut Anonim 2012, daun Afrika biasanya disebut kupu. Yang berikut menurut Ijen dan kawan-kawan pada tahun 2011, daun Afrika mengandung berbagai komponen nutrisi, diantaranya lipid 4,7%, protein 4,7%, karbohidrat 68,4%, asam ascorbat 100 gram, kalsium 100 gram, karotenoid 100 gram, fosfor dan sejumlah mineral. Baik, menurut Alabi dan kawan-kawan pada tahun 2005, daun Afrika mengandung beberapa senyawa kimia, diantaranya adalah asam aleat, vitamin
yaitu pada tahap pengumpulan sampel, pembersihan sampel, pengeringan sampel, tahap ekstraksi, dan tahap selanjutnya adalah analisis komponen kimianya dengan menggunakan instrumen GSMS. Baik, yang di sini pada slide ini juga akan menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Laboratorium Fakulta Fakultas Pertanian Universitas Timur. Bahan dan alat. Bahan yang pertama, sampel tanaman daun Afrika, etanol N-heksana aquades. Alatnya yaitu Elmeyer 10 ml, corong pisah 100 ml, pipet tetes, gunting, gelas ukur, gelas kimia, corong kaca, hot plate, dan instrumen GCMS. Kita masuk ke bagian teknik ekstraksi daun Afrika. Metodenya, metode maserasi pada daun Afrika. Yang pertama, serbuk ditimbang sebanyak lalu direndam etanol dan N-heksana. Setelah hasil maserasi disaring menggunakan corong yang dilapisi kertas saring. Kemudian mendapatkan filtratnya. Kemudian filtratnya dilakukan evaporasi menggunakan matahari evaporasi pada pemisahan untuk mendapatkan ekstrak dari larutannya. Kemudian ekstrak dipekatkan di atas workbed. Kemudian mendapatkan ekstrak kental. Baik, kita masuk ke metode yang kedua, itu uji antibakteri. Uji antibakteri dilakukan dengan metode dilusi, merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui potensi suatu senyawa terhadap aktivitas mikroba dengan menentukan KBM dan KH